Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua para alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ziarah kubur. Kalau kita lihat di Bandar Lampung, budaya berziarah atau ziarah kubur semakin hari semakin habis. Nah, saya tidak tahu apakah ini belum tahu tata caranya ziarah kubur, atau justru ziarah kubur ini dianggap hal-hal yang sesat. Nah, ini perlu kita jawab. Saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, ini kalau kita potong kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur titik, ini bahaya artinya. Kuntu wus ana sapa ingsun iku nahaitukum, wus nyegah ingsun ing sira kabeh an ziyaratil kuburi, andoh saking ziarah kubur. Fazuruha mongko padha ziarah sira kabeh ha ing kubur. Ini yang perlu kita cermati. Lafal nahaitukum itu bentuknya fi'il mandi. Jadi sudah lampau. Bentuknya itu kata-kata yang menunjukkan zaman yang sudah lewat. Sungguh saya telah atau sudah menyegah, melarang kamu sekalian an ziyaratil kubur, menjauh dari ziarah kubur. Hanya ini lil mujawazah. Artinya ya sudah, larangan itu sudah selesai. Maka dari itu fazuruha. Sekarang fazuruha, ziarahlah kamu sekalian ke kuburan atau ke kubur. Nah, ini kalau hadis dipotong atau yang mendengarkan ceramah baru sepotong, bisa jadi oh Rasulullah melarang ziarah kubur. Padahal masih koma, belum titik. Nah, zaman dahulu sebelum tata cara ziarah ini diluruskan oleh syariat Islam, memang banyak peziarah-peziarah ini tidak pas, tidak sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Sehingga disyariatkan dulu, dipelajari. Setelah benar tata cara ziarah, Rasulullah menganjurkan untuk berziarah. Karena dalam ziarah ini ternyata banyak sekali manfaat-manfaat dari ziarah itu. Ini terbukti Imam Tirmidzi menambahkan wazada at-Tirmidzi fa innaha tuzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur ini bisa mengingatkan pada akhirat. Wazada Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah menambahkan, watu zahidu fid dunya, dan membuat zuhud dalam masalah dunia. Ya, maka ini dasar awal tentang ziarah kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Hakim disebutkan, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba baron. Manutai sapane wong iku zara ziarah sapa man qabra abawaihi ing kuburane wong tuwa lorone man. Au ahadima utawa salah sijine abawaihi fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben Jumat ghufira mongko den ngapura lahu kedeman wa kutiba lan den tulis baron ing wong kan birrul waliden. Jadi seseorang yang mau berziarah ke tempat orang tuanya yang sudah meninggal setiap Jumat, aturannya Jumat. Setiap Jumat ziarah ke makam kedua orang tua atau salah satunya, maka akan dicatat sebagai anak yang birrul waliden dan diampuni dosa-dosanya, khususnya dosa terhadap kedua orang tuanya. Hilang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dicatat sebagai anak yang birrul waliden. Kalau pada masa hidupnya belum sempat mengabdi terhadap orang tua, maka ketika orang tua sudah meninggal, masih ada kesempatan untuk mengabdi terhadap orang tua dengan cara ziarah kubur. Nah, kemudian ziarahnya bagaimana? Ya didoakan. Ini masalahnya ziarah kubur itu tujuan utamanya mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian dalam ziarah kubur ini juga ada beberapa masyarakat, beberapa orang yang menaruh bunga. Tabur bunga istilahnya. Nah, ini sebetulnya tabur bunga ini benar apa salah? Ini juga perlu kita luruskan. Ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan itu sebuah syariat. Nah, maka kita kaji pada kesempatan kali ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah ketika berjalan bertemu dengan dua makbarah kuburan yu'adzibanika, yang keduanya disiksa. Ada dua kuburan, kemudian masing-masing itu disiksa, keduanya disiksa. Ahli kuburnya maksudnya. Faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Rasulullah menyampaikan, kedua kuburan ini, orang yang ada dalam kubur ini, keduanya baru disiksa. Dan kedua-duanya disiksa bukan gara-gara dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satunya ini disiksa gara-gara tidak menuntaskan ketika kencing sembarangan. Enggak pernah cebok. Wa amal akharu, itu yang satunya ini, yang lain, yang satunya fakana yamsi bin namimah. Ini tukang adu domba. Summa akhadha jaridatan rutubatan. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqqaha nisfaini. Kemudian dipecah menjadi dua, ya, menjadi dua bagian. Summa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Masing-masing kuburan ditancapkan itu pelepah kurma. Faqalu,
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima sonata hada?" "Ya Rasul, untuk apa ini? Kok pelepah kurma diambil yang masih basah ditancapkan kedua kuburan, untuk apa?" Jangankan orang sekarang, sahabat saja bertanya waktu itu. Faqala, Nabi menjawab, la'allahu ayyukhawfifallahu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan si mayit ini akan diringankan siksanya oleh Allah selagi pelepah kurma ini belum kering. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kesimpulan, Rasulullah pernah mengajarkan tentang menancapkan pelepah kurma yang masih basah. Kalau di Indonesia tidak ada kurma, ya kita tidak perlu ke Arab Saudi beli pelepah kurma, bawa sudah kering nanti, bawa ke Indonesia lagi sudah kering. Maka ulama-ulama Indonesia mengkiaskan hal tersebut dengan mengganti menggunakan bunga. Selagi bunga itu masih basah, harapannya bisa meringankan si mayit yang disiksa. Nah, ini kias namanya. Mengkiaskan, kalau di Arab, kalau zaman Rasul pakai pelepah kurma, nah kalau sekarang pakai di Indonesia. Dan sekarang ini yang banyak menggunakan bunga. Bunga saja dipilih yang kira-kira bunga itu memang sudah tidak terpakai, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu. Jangan sampai bunganya bunga durian, waduh nanti nggak berbuah duriannya. Nah, maka diambil bunga-bunga yang memang sudah nggak begitu dimanfaatkan untuk orang yang meninggal. Jadi ziarah kubur itu tujuan utamanya mendoakan si mayit. Yang kedua, kaifiyahnya macam-macam. Tata caranya macam-macam, termasuk menabur bunga. Ini juga dianjurkan atau diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Hanya saja bunganya tidak bunga kertas. Bunganya tidak bunga plastik. Bunganya bunga yang masih basah, yang masih seger. Nanti ketika sudah kering bisa diganti, kasih bunga lagi. Begitu seterusnya tentang ziarah kubur. Inilah kira-kira salah paham dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, alumni-alumni mungkin tidak berani ziarah kubur karena ada kata-kata nahaitukum an ziaratil kubur. Nah, itu perlu dikaji tentang annya. An itu secara nahwu mujawazah yang ada di situ. Kemudian nahaitukum itu bentuk madi atau bentuk yang sudah lewat. Ya ini kita kaji semuanya dari segi bahasanya. Kemudian setelah itu baru kita simpulkan pengertian hadis yang termaktub di sana.